Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noktavia, NIM 221F10007. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sih anak tunalaras. Anak tunalaras yaitu individu yang mengalami hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Anak tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Klarifikasi anak tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan itu, William MC 1975 mengemukakan kedua klarifikasi tersebut di antara lain sebagai berikut. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, the semi-socialized. Anak yang masuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang manut norma-norma tersendiri, yang mana norma-norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan luar kelompoknya. Children are set at primitive level of socialization. Pada anak kelompok ini, dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak ada perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan atau anak yang tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sedih, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bermasalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seseorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya terlalu memanjakan anak serta mempengaruhi pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Children with psychotic process. Pada anak kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. B. Klarifikasi behavioristik berdasarkan perilakunya. Anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu conduct disorder,
juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, mementang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, dan lain-lain. Sosialisasi aggression yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara sekelompok, serta dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Attention withdrawal juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, dan lain-lain. Immaturity atau inadequacy yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, dan lain-lain. Faktor penyebab tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan emosi dan memiliki penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang mengalami tunalaras, yaitu 1. Faktor biologis. Tunalaras pada seseorang dapat disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang ada saat dilahirkan. Faktor biologi biasanya disebabkan karena ketidakstabilan kondisi biologis. Seorang yang mengalami tunalaras memiliki ketidakkeseimbangan faktor genetik, neurotransmitter, dan infeksi brain damage, sehingga hal tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami penyakit mental atau cedera yang menyebabkan cacat mental dan faktor prenatal. Yaitu lanjut ke ciri-ciri anak tunalaras. Ada beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar 2021 karya Septi Nurfadillah, berikut beberapa ciri tunalaras. Kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain, memiliki perasaan rendah diri, suka sosialisasi diri, sering kali berkelahi, tidak punya ketenangan jiwa, memiliki rasa cemas atau takut berlebih, sering menunjukkan rasa permusuhan dengan orang lain, mengalami gangguan perilaku, berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, dan lain-lain. Mementingkan diri sendiri, mengalami kecemasan dan menyendiri, cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang, anak yang kurang dewasa, pelamun, kaku, pasif, mudah ngantuk, pemborosan, anak yang agresif, bersosialisasi, mempunyai komplotan jahat, membuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, pergi dari rumah. Berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, atau emosional dan fisik, atau kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik, selain perilaku mengakibatkan penyelesaian sosial dan sekolah yang buruk, akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, nilai tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan
pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat, dan lain-lain. Karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial atau emosional tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. 2. Perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat pengembangan, dan menentang, tidak dapat bekerja sama. 3. Melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Karakteristik emosional. Hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras, umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas dan kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Faktor penyebab ketunalarasan. Kondisi atau keadaan fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat tergantungnya fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Masalah perkembangan. Di dalam menjalani setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik emosi. Ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung resiko berbahaya jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku menyimpang lingkungan kerja. Berkeluarga, peletak dasar perasaan aman, emotional security. Pada anak dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan masyarakat yang luas. Timbulnya gangguan tingkah laku antara lain berasal dari guru dan fasilitas pendidikan. Lingkungan, yaitu selanjutnya lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang dampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif di dalam lingkungan masyarakat, juga terdapat banyak sumber yang melakukan pengaruh negatif yang dapat memicu timbulnya perilaku menyimpang. Klarifikasi anak tunalaras dilansir dari buku Kesulitan Belajar dan Gangguan Psikologis Ringan pada anak atau implementasi pada anak usia sekolah dasar 2019 oleh Siti Urbayatun DKK. Klarifikasi tunalaras dapat dibedakan berdasarkan jenis dan derajat penyimpangannya. Berdasarkan jenisnya, tunalaras dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu aspek pribadi orang atau anak tunalaras umumnya
mengalami kelainan perkembangan emosi serta penyesuaian diri dalam pergaulan aspek kesehatan jiwa. Klasifikasi ini menandakan seseorang yang mengalami tunalaras memiliki penyimpanan emosi dan penyesuaian umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar. Berdasarkan derajat penyimpangan tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni anak tunalaras taraf ringan memperlihatkan penyimpangan emosi serta penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Dalam taraf ringan, anak tunalaras taraf sedang menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian diri dalam taraf sedang. Biasanya anak yang mengalami tunalaras taraf sedang membutuhkan pelayanan tersendiri dalam proses belajar. Anak tunalaras taraf berat. Klarifikasi tunalaras ini memperlihatkan bahwa terjadi pelanggaran hukum oleh orang tua anak tunalaras karena telah mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya, pengguna narkoba. Kondisi emosi. Emosi yang sehat meliputi situasi yang membuat seseorang secara umum mampu secara psikologisnya, termasuk bagaimana perasaan terhadap diri sendiri, beberapa kualitas, hubungan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk mengendalikan perasaan dalam menghadapi masalah atau kendala yang dihadapi seseorang dikatakan sehat secara emosi. Bukan sekedar bebas dari semua masalah kesehatan mentalnya. Lebih dari itu, orang sehat secara emosi yaitu mereka yang bebas dari depresi, rasa khawatir, dan bebas dari rasa ketidakamanan. Menurut Saanin 1976, kriteria emosi yang wajar dan nomor adalah 1. Dapat diperkirakan dengan dan sesuai. Emosi yang dialami bisa dapat diharapkan dan sejajar dengan rangsangan yang menimbulkan situasi atau rangsangan. 2. Dilihat dari lamanya. Emosi tidak diteruskan dalam jangka waktu yang lama. 3. Dilihat dari lamanya emosi yang ditampilkan terlalu lemah dan tidak pula terlalu kuat yang berhubungan dengan situasi. Menurut Bimo Walgito, emosi yang matang adalah individu yang menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Kematangan emosi berkaitan erat dengan seumur orang, yang mana diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan dapat lebih menguasai atau dapat mengendalikan emosi. Ciri kematangan emosi menurut Elizabeth Hurlock 1980 yaitu 1. Kontrol diri. Individu mengungkapkan emosi pada saat yang tepat. 2. Pemahaman diri individu. Individu mempunyai reaksi emosional yang stabil dan berubah seketika. Karakteristik pengembangan anak tunalaras menurut Hidayat DKK 2013. Perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang terjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi
rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seseorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. B. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki pribadi yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang menentukan caranya yang unik dalam menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan menyelesaikan konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku penyimpang dan menimbulkan frustasi pada individu. C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan mengendalikan diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melatih fase-fase perkembangan. D. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membantu hubungan sosial dengan semua orang. Dalam dampak kejadian ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan mereka. Identifikasi anak tunalaras. Menurut Hidayat DKK 2013, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras, antara lain yaitu sebagai berikut. A. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi, sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi. Yang memiliki beberapa jenis yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Thematic Appraisal Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Disputable test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati dan rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri.
ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. B. Sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Cara ialah menanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang siap mereka sukai. Setiap anggota kehendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil siometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam siometri berikutnya. Walaupun demikian, siometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara lain. C. Membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak. Tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. D. Pemeriksaan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan menyembuhkan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain anxiety, histeria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini akhir dari usia, menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Conversion histeria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh. Perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usia yang lama, menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Observasi neurosis cepat, menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebaiknya. Ini adalah pertanyaan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Seksual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Korteks neurotis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak dapat menjelaskan psiko anak, mempunyai kesulitan menyelesaikan diri terhadap segala-segalanya. Layanan pendidikan tunalaras, program dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan percaya diri. Menurut Mulyani dan Karto 2013, terhadap beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran
sesuai dengan kondisi anak tunalaras, berusaha membangun kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Itu adalah penjelasan dari saya tentang klarifikasi anak tunalaras. Maupun ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.